Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ada 3 bentuk soal yang terdapat pada pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk pertama adalah seperti ini. Ya, ini sebenarnya hampir sama, tapi yang membedakan hanyalah tanda ini saja, kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Ya, A ini merupakan suatu bilangan atau konstanta, dan yang ini pun sama saja. Ya, kalau yang sebelah sini merupakan suatu bilangan, kalau yang ini merupakan suatu fungsi juga. Ya, bentuk kedua, nah seperti ini. Jadi tanda mutlaknya ada 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, kalau tadi di bentuk pertama tanda mutlaknya ada 1, dan bentuk yang ketiga tidak sama dengan bentuk 1 dan bentuk 2. Ya, nah ini dibedakan berdasarkan cara menjawabnya. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 2 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, untuk soal yang seperti ini, rekomendasi menjawabnya yaitu dengan menggunakan sifat. Ya, ada 2 sifat yang terdapat di sini. Tapi kita pilih salah satu saja berdasarkan tanda yang ada pada soal. Di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Berarti kita pilihnya yang kurang dari juga, yang ini, sifat yang ini, yang pertama. Ya, oke. Oh ya, walaupun di sini kurang dari dan di sini kurang dari atau sama dengan, tetap berlaku ya, karena sama-sama kurang dari. Begitupun yang lebih dari, ya, lebih dari atau sama dengan pun berlaku untuk sifat yang kedua ini. Oke, kita tulis saja pertidaksamaannya, yaitu X min 2 dimutlakan kurang dari atau sama dengan 3 jika dan hanya jika. Nah, lambang jika dan hanya jika itu seperti ini ya. Fx nya kurang dari A dan Fx nya lebih dari min A. Nah, ini sebagai Fx nya dan ini sebagai A nya. Oke, kita langsung mulai saja. Berarti X min 2 kurang dari atau sama dengan 3 lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, tujuannya adalah menunggalkan si X di tengah-tengah sini. Berarti bagaimana caranya? Berarti ya min 2 nya harus hilang. Bagaimana menghilangkan min 2? Yaitu dengan ditambah 2 ya. Harus adil. Kalau yang tengah ditambah 2, yang kanannya pun harus ditambah 2 dan yang kirinya pun harus ditambah 2, sehingga yang tengah ini kan min 2 plus 2 0, jadi tinggal si X saja. Yang sebelah kanannya 3 plus 2 jadi 5, dan yang sebelah sini min 1 ya. Berarti X yang memenuhinya itu adalah di antara min 1, pas min 1 sampai pas 5. Kenapa saya bilang pas? Karena ada tanda sama dengannya di sini. Ya. Bedanya dengan tanda yang tidak ada sama dengannya, dia mulainya tidak dari min 1, tapi dari bilangan yang paling dekat dengan min 1, ya, asalkan lebih dari min 1, tapi tidak sampai nginjek min 1. Dan sampai misalkan di sini tidak ada sama dengannya juga, berarti sampai yang paling dekat ke 5. Kita nggak tahu bilangan berapakah itu yang paling dekat dengan suatu bilangan. Ya, intinya dia sangat dekat dengan bilangan tersebut. Oke, kembali lagi. Berarti kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah kurung perawal X, di mana X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 5
X-nya harus anggota bilangan real. Ya, artinya X-nya itu ya semua bilangan, ya. Tidak hanya bilangan bulat saja, tidak hanya bilangan rasional saja, tapi semua bilangan asalkan antara min 1 sampai 5. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak X min 1 lebih dari 3. Oke. Sama seperti tadi, soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan sifat. Tinggal kita cocokkan ini tandanya apa? Lebih dari. Nah, kita pilih sifat yang ada lebih darinya. Oh, berarti yang ini. Berarti yang kedua yang kita pakai. Ya. Oke, kita tulis dulu pertidaksamaannya, yaitu mutlak X min 1 lebih dari 3. Oke, ini X min 1-nya sebagai fx, ya, dan 3-nya ini sebagai a. Oke, jika dan hanya jika fx-nya lebih dari a, berarti X min 1-nya lebih dari a3, atau X min 1-nya kurang dari min a, berarti min 3. Oke, kita kerjakan ini. X min 1 lebih dari 3 berarti X lebih dari 3 ditambah 1. X lebih dari 4. Atau X kurang dari min 3. Min 1-nya pindah jadi plus 1. Ya, X kurang dari min 2. Oke. Berarti ini himpunan penyelesaiannya. Oke. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya lebih dari 4 atau X-nya kurang dari min 2, di mana X-nya anggota bilangan real. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Selesaikanlah pertidaksamaan mutlak 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Maksudnya selesaikanlah itu adalah ya tentukan himpunan penyelesaiannya. Ya, ini pun sama menggunakan rekomendasi penyelesaian dengan sifat. Ya, tinggal cocokkan ini tandanya apa, lebih dari atau kurang dari. Ini kan lebih dari, berarti kita pilih yang kedua ini ya. Oke, kita tulis dulu pertidaksamaannya, yaitu mutlak 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Jika dan hanya jika, nah fx-nya yaitu 5x min 7 lebih dari 2x plus 1 atau 5x min 7 kurang dari min a. A-nya kan itu 2x plus 1. Berarti kalau min a ya min dalam kurung 2x plus 1. Mari kita selesaikan satu-satu dulu. Pertama yang ini dulu ya. Oke, kita kelompokkan yang x dengan yang punya x dan yang nggak punya x dengan yang nggak punya x. Berarti 5x, 2x-nya pindah jadi min 2x. Lebih dari min 7-nya yang pindah ke sini jadi 1 plus 7. Sehingga jadi 5 dikurangi 2 jadi 3x. Lebih dari 1 tambah 7 jadi 8. Itu x lebih dari 8 per 3 ya. Oke, sekarang yang sebelah kanannya. 5x min 7 kurang dari min kali 2x jadi min 2x. Min kali plus 1 jadi min 1. Kita kelompokkan. Jadi 5x min 2x nya pindah jadi plus 2x kurang dari min 7 yang pindah ke sini jadi min 1 plus 7. Jadi 5 tambah 2 jadi 7x kurang dari 6, sehingga x kurang dari 6 per 7. Oke ya, ini penyelesaiannya. Atau bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x-nya itu lebih dari 8 per 3 atau x-nya itu kurang dari
Oh, sorry, tidak ada tanda sama dengannya, itu maksudnya. Oke. X-nya kurang dari 6/7, di mana X-nya anggota bilangan real. Contoh soal yang keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 5 min 2x lebih dari atau sama dengan 7. Ya, kita lihat di sini tandanya adalah lebih dari atau sama dengan, berarti kita pilihnya sifat yang kedua ya. Kita tulis dulu pertidaksamannya, 5 min 2x dimutlakan lebih dari atau sama dengan 7. 5 min 2x itu sebagai fx dan 7-nya itu adalah sebagai a. Jika dan hanya jika, ikuti saja. Berarti fx lebih dari a, artinya 5 min 2x itu lebih dari 7. Atau ya, 5 min 2x nya kurang dari atau sama dengan min 7. Oh iya, di sini ada sama dengannya ya. Sehingga min 2x lebih dari atau sama dengan 7 min 5. Min 2x lebih dari atau sama dengan 2. Oke, hati-hati di sini, takutnya kalian terjebak. Oke ya, ini kalau ada tanda negatif di depan koefisien x atau di depan koefisien yang dicari, maka kita harus mempositifkannya dulu ya, dengan cara dikali min ya. Oke, min kali min jadi plus 2x. Nah, tanda lebih dari atau sama dengannya pun harus dikali negatif. Artinya kebalikan dari lebih dari atau sama dengan, berarti kurang dari atau sama dengan 2-nya juga. Kita negatif jadi min 2, sehingga x-nya kurang dari atau sama dengan min 2/2 atau x-nya kurang dari atau sama dengan min 1. Yang satu lagi berarti min 2x kurang dari atau sama dengan 7, 2-nya pindah, kurangi 5, ini min 7 ya. Jadi min 2x kurang dari atau sama dengan min 12. Nah, ini negatif lagi ya, tanda dari koefisien suatu variabel. Berarti kita kali lagi dengan negatif. Negatif yang negatif jadi positif, 2x kurang dari dikali negatif jadi lebih dari atau sama dengan. Terus min 12 dikali negatif jadi 12, sehingga x itu adalah 12 dibagi 2 yaitu 6 ya. Oke, kita tulis simpan penyelesaiannya. Jadi x di mana x kurang dari atau sama dengan min 1 atau x lebih dari atau sama dengan 6. Contoh soal kelima, tentukanlah nilai x dari pertidaksamaan mutlak 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan mutlak x plus 2. Nah, berbeda dengan contoh soal 1-4 yang menggunakan sifat ya. Kalau nomor 5 ini direkomendasikan untuk menguadratkan kedua ruas ya. Jadi kedua ruasnya dikuadratkan. Kenapa bisa berbeda? Karena kalau contoh soal 1-4 itu tanda mutlaknya hanya ada 1. Sedangkan di nomor 5 ini tanda mutlaknya ada 2 ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ini ada 2 nih. Oke, kita terus pertidaksamaannya. Mutlak 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan mutlak x plus 2. Bahwasannya kalau ada mutlak dikuadratkan lebih dari mutlak dikuadratkan, itu sama saja dengan mutlak dikuadratkan yang kiri lebih dari atau sama dengan mutlak dikuadratkan yang kanan ya, seperti ini. Jadi yang atas dan yang bawah ini sama nilainya. Oke, sehingga berdasarkan sifat aljabar
A kuadrat, B kuadratnya pindah ke kiri jadi min B kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Nah, akan jadi seperti ini ya. Sehingga kalau A kuadrat min B kuadrat ini kita faktorkan jadi A plus B dikali A min B lebih dari atau sama dengan 0. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Sebenarnya bisa saja kita kuadratkan kedua ruas ya, lalu menjadi pertidaksamaan kuadrat, lalu difaktorkan lagi sehingga dicari nilai X nya berapa. Itu bisa juga, tapi dirasa akan menyulitkan kalian ya. Direkomendasikan untuk memakai sifat yang aljabar yang ini ya. Oke, kita lanjut. Berarti yang A itu adalah ini 2x plus 3 dan B nya itu adalah x plus 2. Sehingga kalau kita tulis A plus B berarti 2x plus 3 plus x plus 2. Ini A plus B nya. Terus dikali A min B, A nya itu 2x plus 3, kita pakai kurung, min x plus 2 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Kita operasikan yang ini dulu. 2x plus 3 kita lepas kurungnya. Nah, langsung saja ya, karena semuanya positif. Kalau yang ini 2x plus 3, nah ini tidak main langsung dibuka karena ini ada negatif. Kita kalikan dulu, negatif kali x jadi negatif x, negatif kali 2 jadi negatif 2. Oke, sehingga kalau kita operasikan, kita dekatkan dulu yang sejenis 2x plus x plus 3 plus 2. Yang ini 2x min x plus 3 min 2 lebih dari atau sama dengan 2x plus x jadinya 3x, 3 plus 2 jadinya 5 kali 2x min x jadinya x plus 3 min 2 nya jadi 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kan sudah jadi faktor ya. Kita tinggal cari pembuat nolnya ya. Siapa pembuat nolnya? Berarti 3x plus 5 sama dengan 0. Maka 3x kan sama dengan min 5 dan x kan sama dengan min 5 per 3. Nah, ini min 5 per 3 ini adalah tersangka pembuat 0. Jadi maksudnya adalah ketika min 5 per 3 ini menggantikan x, maka ini semua akan menjadi 0 ya. Untuk apa pembuat 0 ini? Sebagai patokan nanti menentukan daerah yang dituju ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang x plus 1 sama dengan 0, berarti pembuat 0 nya adalah kalau x nya min 1. Nah, ini ada dua pembuat 0. Oke, kita lanjut. Kita batasi dulu. Kita bikin garis bilangan ya. Ini sebenarnya materi pertidaksamaan kuadrat ya, cuman untuk lebih rinci lagi tentang materi pertidaksamaan kuadrat ini akan saya jelaskan di video yang berbeda. Oke, kita cari patokannya dulu. Ini antara min 5 per 3 dan min 1, siapa yang ada di kiri kira-kira ya? Yang lebih kecil yang mana, min 5 per 3 atau min 1? Min 5 per 3 itu kan sekitar 1, sekian ya. Ini min 1 berarti yang di kiri adalah min 5 per 3 nya, yang di kanan adalah min 1 nya. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita cek daerah di sebelah kiri min 5 per 3, di antara min 5 per 3 dan min 1, dan lebih dari min 1. Caranya bagaimana? Kita ambil sampel saja ya, kita ambil sampel saja bilangan yang ada di daerah tersebut. Misalkan kita mau mengecek daerah min 5 per 3 ini sebelah kiri apakah negatif ataukah positif ya. Kita ambil sampelnya, misalkan x nya sama dengan min 2 maksudnya ya, karena min 2 kan ada di sebelah kirinya min 5 per 3. Maka
Kita substitusi ke pertidaksamaan. Jadi 3 dikali min 2 ya, terus ditambah 5 dikali X plus 1 berarti min 2 ditambah 1. Pertidaksamaan yang ini ya maksudnya. Oke, jadi ini jadi berapa? Min 6 tambah 5, yang ini min 2 tambah 1 jadi min 1. Jadi ini min 6 tambah 5 jadi min 1 kali min 1. Jadi plus 1. Sebenarnya bukan nilai plus 1 ini yang kita cari, tapi daerahnya apakah positif, negatif, ataukah 0. Ya, ini kan 1, berarti 1 itu tandanya adalah positif. Ya, daerah ini berarti positif. Sebelah kirinya min 5/3 itu positif. Oke, itu sudah ya. Sekarang kita cek sampel kedua. Nah, misalkan antara min 5/3 dan min 1 berapa? Kita ambil sampel X nya yaitu min 4/3 misalkan. Substitusi lagi ke pertidaksamaannya yaitu 3x, kita tulis dulu ya, 3x plus 5 kali x plus 1. Kita tulis dulu biar tidak bingung. Berarti jadi 3 dikali min 4/3 ditambah 5. Yang ini jadi min 4/3 ditambah 1. Sehingga ini coret, jadi min 4 tambah 5 jadi 1 ya. Terus min 4/3 tambah 1, kira-kira berapa? Jadi min 4 tambah 3 jadi min 1/3. Berapa? Jadi min 1/3. Sebenarnya kalau kamu mau tentuin tandanya saja juga tidak masalah. Misalkan ini positif kali negatif jadi negatif, itu pun sudah benar karena kita tidak butuh nilai ini sebenarnya untuk mengecek daerah. Kita hanya butuh tandanya positif atau negatif. Ini negatif. Berarti ya, lanjut lagi, berarti daerah lebih dari min 1. Misalkan X nya sama dengan 0. Jadi berapa? Kita tulis dulu 3x plus 5 x plus 1. Jadi 3 kali 0 tambah 5, ini 0 tambah 1. Jadi berapa? 5 kali 1 ya. Jadi 5. 5 itu kan positif ya. Daerah positif, berarti ini daerah positif. Oke, nah sekarang sudah mau ke akhir. Lalu yang kita inginkan itu daerah apa sih sebenarnya? Daerah positif atau daerah negatif? Di sini kan ada daerah lebih dari atau sama dengan 0. Daerah lebih dari atau sama dengan 0 berarti kalau lebih dari 0 kan daerah positif, dan sama dengan 0 berarti daerah 0. Ya, yang kita ingin tuju adalah daerah ini. Ya, daerah positif kemana? Berarti kan sebelah kirinya min 5/3 itu positif ya. Ya, terus di sini 0. Jadi daerah 0 juga ingin ke bawah. Mana daerah 0? Daerah 0 itu kan ini. Ya. Berarti di sini namanya selang tertutup. Ada bulatan penuh yang menandakan bahwa dia mulai dari pas min 5/3 ke arah kiri. Dan yang ini pas di min 1 ke arah kanan. Sehingga bagaimana cara kita menulis himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 5/3 atau X-nya lebih dari atau sama dengan min 1. Dimana X-nya anggota bilangan real atau semua bilangan. Kenapa ini kurang dari atau sama dengan? Karena di sini kan mulainya dari min 5/3, berarti ada sama dengannya, dan lalu ke arah kiri. Kalau ke arah kiri berarti kurang dari, ya.
Dan ini lebih dari atau sama dengan karena ini ke arah kanan. Kalau ke arah kanan berarti lebih dari. Terus karena dia pas di min 1 berarti pakai sama dengan. Contoh soal nomor 6. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X min 1 plus mutlak X min 3 kurang dari atau sama dengan 2. Berbeda dengan contoh soal nomor 1 sampai 4 dan contoh soal nomor 5. Contoh soal nomor 6 ini memerlukan treatment yang berbeda karena kondisinya pun berbeda. Di sini ada 2 tanda mutlak ya, dan ada satu yang tidak dimutlak. Oke. Biasanya kita perhatikan cara menyelesaikannya. Kita tulis dulu pertidaksamaannya. Mutlak X min 1 ditambah mutlak X min 3 kurang dari atau sama dengan 2. Hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah tentukan berbuat 0. Dari siapa? Dari yang ada dalam tanda mutlak. Misalkan dari X min 1 ini, siapakah pembuat 0 dari X min 1? Tentu saja kalau X nya 1. Dan untuk X min 3, siapa pembuat 0 nya? Yaitu 3 ya. Oke, setelah itu bagaimana? Kita buat garis bilangan yang memberi patokan 1 dan 3. Berarti ini ada beberapa daerah yang harus kita cari ya. Pertama, daerah yang kurang dari 1, antara 1 dan 3, dan lebih dari 3 ya. Kita tulis dulu X min 1 X min 3. Tulis X min 1 X min 3 X min 1 X min 3. Oke, selanjutnya kita akan cari kalau misalkan kita substitusi nilai X-nya yang kurang dari 1 ke X min 1 ini akan jadi tanda apa? Negatif atau positif. Misalkan bilangan yang ada di sebelah kiri 1, kita ambil 0. 0 min 1. Jadi kan min 1 ya. Berarti si min 1 ini, X min 1 ini akan bernilai negatif. Terus lalu kalau misalkan kita substitusi oleh 0 juga ke X min 3 ini, berarti 0 dikurangi 3 ya jadi min 3. Berarti min untuk X min 3. Nah, selanjutnya misalkan daerah antara 1 dan 3, kita substitusi misalkan oleh 2. 2 dikurangi 1 kan 1. 1 itu kan positif ya. Terus 2 dikurangi 3 berarti min 1 ya. Min 1 itu kan berarti negatif. Lalu sebelah kanannya 3, kita substitusi misalkan oleh 4. 4 dikurangi 1 jadi 3. 3 itu kan positif ya. Terus lalu 4 dikurangi 3 jadi 1. 1 itu kan positif juga. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat batas-batas dari setiap daerah ini. Untuk menyatakan daerah sebelah kirinya min 1 berarti dari min hingga, kalau kita nggak tahu paling ujung min dari 1 ini berapa ya, jadi kita bisa tulis min hingga sampai 1. Pakai kurung seperti ini ya. Oke. Terus tapi satunya ini nggak pasti 1 ya. Nah, sekarang untuk menyatakan daerah dari 1 sampai 3 berarti di kurung siku untuk menunjukkan bahwa dia pas 1 ya, sampai 3 tapi tidak pas di 3. Dan selanjutnya untuk menyatakan daerah sebelah kanannya 3 berarti pas 3 sampai nggak tahu berapa ujung di sebelah kanan, berarti sampai hingga positif. Oke, seperti itu ya. Kita tulis dulu yang pertama min hingga sampai 1.
Oke. Lalu selanjutnya kita menulis akibat dari pencarian tanda negatif positif ini. Ya, misalkan untuk yang pertama, yang ini ya. Jadi karena ini x min 1 yang positif, berarti min x min 1 seperti itu. Plusnya kan dari sini ya. Terus min x min 3 berarti min x min 3 kurang dari atau sama dengan. Kita perhatikan. Min kali x kali min 1 jadi plus 1. Terus ini plus kali min jadi min kali x jadi min x, min kali min jadi plus 3 kurang dari atau sama dengan 2. Min x plus 1 plus 3, 2 nya pindah jadi min 2 kurang dari atau sama dengan. Min x jadi min 2x ya, plus 1 plus 3 jadi 4 dikurangi 2 jadi plus 2 kurang dari atau sama dengan. Lalu min 2x kurang dari atau sama dengan min 2. Nah, ini kalikan dulu negatif ya, karena koefisien dari x ini tandanya adalah negatif, supaya tidak teledor di tanda yang ini. Min kali min jadi positif 2x, min kali kurang dari jadi lebih dari atau sama dengan min 2 kali min jadi 2, sehingga x nya lebih dari atau sama dengan 2 dibagi 2, dan x nya lebih dari atau sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita buat dulu garis bilangannya dengan patokan 1 ya, karena kita mau menentukan himpunan penyelesaian dari sebelah kirinya 1 ini. Bulatannya tidak penuh karena dia tidak pas di 1 ke arah kiri. Untuk yang ini ya, untuk menyatakan yang ini. Oke. Selanjutnya untuk menyatakan yang hasil tadi kita x lebih dari atau sama dengan 1, kita buat lagi garis bilangannya. Ini 1 berarti ya. Terus ke arah kanan ya. Selanjutnya kita cari irisannya. Maksudnya adalah daerah yang dilewati oleh keduanya. Ada tidak? Nggak ada ya, ini nggak ada irisan. Berarti himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Himpunan penyelesaian pertamanya adalah himpunan kosong. Lalu selanjutnya kita cari yang daerahnya adalah pas 1 sampai 3, tapi tidak pas dengan. Oke, di sini bagaimana? X min 1 nya positif berarti ya tetap saja tulis x min 1. Lalu x min 3 nya negatif berarti jadi plus negatif x min 3 kurang dari atau sama dengan. Oke, ini kita lepas saja kurangnya jadi x min 1 plus kali min jadi min kali x jadi min x, min kali min jadi plus 3 kurang dari atau sama dengan. Kita kelompokkan x min 1 plus 3 min 2 kurang dari atau sama dengan x min x jadi mis ya. Terus min 1 plus 3 jadi 2 dikurangi 2 jadi kurang dari atau sama dengan. Benarkah pernyataan ini? Benar. 0 itu ya kurang dari atau sama dengan 0 itu sendiri. Berarti daerah ini adalah daerah yang memenuhi. Bagaimana cara kita menuliskannya? Berarti x-nya itu lebih dari atau sama dengan 1 sampai x-nya itu kurang dari 3.
Oke, selanjutnya kita akan mencari himpunan penyelesaian yang ketiga. Nah, ini kita hapus dulu karena tidak muat lembar kerjanya. Oke. Daerahnya itu kan dari pas 3 sampai tak hingga ya. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwasannya si X plus satunya nilainya positif, berarti X plus 1 plus si X min 3 nya pun nilainya positif, jadi X min 3 kurang lebih atau sama dengan 2. Tapi dia kesalahan, maksudnya ini adalah X min 1. Sekarang kita operasikan X min 1, kita tinggal langsung lepas saja, jadi plus X min 3 kurang dari sama X plus X min 1 min 3 min 2 kurang dari sama. Berarti jadi X plus X jadi 2, X min 1 min 3 jadi min 4, min 4 min 2 jadi min 6 kurang dari atau sama. Berarti 2X kurang dari atau sama dengan 6, maka X kurang dari atau sama dengan 6 per 2 atau X kurang dari atau sama dengan 3. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita cari irisannya. Berikan daerahnya kan? Sebelah kanannya si 3 ya. Sementara yang kita temukan adalah kita hitung daerahnya itu pasti 3 tapi garansi. Oke. Ada tidak irisannya? Ada. Berapa irisannya? Ya 3. Berarti X-nya 3. Maka himpunan penyelesaiannya, penyelesaian yang ketiga ini adalah 3. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita akan menggabung semua himpunan penyelesaiannya. Nah, ini dihapusnya. Nah, ini aja ya. Bahwa himpunan penyelesaian akhir adalah himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian 2 digabung dengan himpunan penyelesaian 3. Caranya bagaimana? Nah, ini kan himpunan penyelesaian satunya nggak ada, ya udah kita bisa tulis. Terus himpunan penyelesaian 2-nya tadi ya antara 1 sampai 3. Satunya itu pas di 1 ya sampai ke 3. 3-nya itu tidak pas di 3. Ini himpunan penyelesaian yang kedua. Terus lalu himpunan penyelesaian yang ketiga di sini adalah 3 saja. Garis bilangan lagi. Dia katanya pasti 3, hanya 3 saja. Berarti bagaimana cara menggabungkannya? Ya berarti dari pas 1 sampai pas 3. Itu himpunan penyelesaian. Hapus dulu. Tulis himpunan penyelesaian aja. X di mana? X-nya itu lebih dari atau sama dengan 1, kurang dari atau sama dengan 3. X-nya anggota bilangan real. Seperti itu.